Nah, dan di sini dokter menyarankan atau memberikan obat Cytotec ini untuk penambahan kontraksi otot rahim supaya biar cepat bisa nambah kontraksi rahimnya, biar bisa nambah supaya cepat terjadi pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Di sini tetap saya akan membagikan pada teman-teman semua tentang obat-obatan, tentang farmasi, tentang apotek, tentang apoteker, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kebetulan saya lagi di puskesmas, lagi kerja, namun sedang tidak ada pasien, jadi saya bisa men-tag video buat teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti video yang saya sampaikan pada teman-teman semua ini bisa bermanfaat, bisa berguna nantinya, dan bisa diambil intisari dari apa yang saya sampaikan. Ini saya bercerita tentang pengalaman saya sendiri yang saya rasakan. Saya bagikan kepada teman-teman semua supaya teman-teman menjadi lebih paham dan menjadi lebih tahu. Yaitu tentang apa? Tentang penggunaan obat Cytotec ataupun nama generiknya itu obat misoprostol. Perlu ke teman-teman ketahui bersama bahwasannya saya sudah mempunyai anak dua, dan dua-duanya alhamdulillah perempuan. Yang pertama dilahirkan secara normal, dan yang kedua dilahirkan secara sesar. Sedikit cerita bahwasannya pada kelahiran pertama istri saya tersebut harus diinduksi dengan obat misoprostol dengan dosis tertentu sehingga mempermudah kontraksi dan akhirnya memudahkan membuka jalan lahir si anak yang pertama. Namun untuk anak yang kedua ini ada sedikit cerita bahwasannya pada saat mengeluarkan tanda pertama, yaitu air ketuban mulai pecah, mulai rembes, saya bawa ke klinik. Setelah 24 jam juga tidak ada penambahan bukaan, tidak ada penambahan kontraksi, namun air ketuban tetap rembes. Nah, jadi setelah itu saya bawa ke rumah sakit. Setelah rumah sakit jumpa sama dokternya, cerita semuanya bahwa air ketuban sudah rembes, kontraksi tidak ada penambahan, maksudnya penambahan kontraksi, penambahan rasa sakit tidak ada yang dirasakan istri saya, dan tidak ada pembukaan setelah dicek oleh bidannya. Penambahan bukaan tidak ada, tetap di pembukaan 1. Nah, dan di sini dokter menyarankan atau memberikan obat Cytotec ini untuk penambahan kontraksi otot rahim supaya biar cepat bisa nambah kontraksi rahimnya, biar bisa nambah supaya cepat terjadi pembukaan. Diminum secara oral, dosisnya satu dibagi 4, diminum secara oral 1 kali 2 kali. Udah 2 kali minum, ternyata apa yang terjadi? Tidak ada pembukaan sama sekali, dan tidak ada rasa sakit yang dirasakan seperti orang kontraksi pada umumnya. Nah, setelah itu saya cerita lagi ke dokternya karena sudah rembes terus air ketuban, jadi ini pun cara induksi pun tidak bisa maksimal. Nah, akhirnya disarankan untuk sesar, dan saya pun mengiyakan untuk sesar karena kita mengambil pilihan yang terbaik untuk si janinnya nanti. Alhamdulillah operasi berjalan dengan lancar, kurang lebih 1 jam selesai operasi, berjalan dengan lancar dan semua sehat, ibu sehat dan anak pun sehat, alhamdulillah. Nah, di sini apa yang perlu saya sampaikan pada teman-teman semua? Penggunaan obat Cytotec, penggunaan misoprostol ini tidak bisa sembarangan, tidak bisa sesuka hati, apalagi digunakan secara berlebihan. Sedangkan untuk induksi melahirkan aja 1 tablet dengan dosis 200 itu dibagi 4, berarti kan itu masing-masing sekali minum hanya 50 mg. Nah, di sini teman-teman yang minum secara sembarangan yang katanya digunakan bisa untuk menggugurkan kandungan, ini sangat-sangat berbahaya. Karena dengan ini aja, dengan rekomendasi dokter spesialis kandungan di rumah sakit,
dengan dosis tertentu seperti itu tidak berefek sama sekali ke istri saya atau ke pasiennya. Mungkin ini bisa terjadi karena apa ya? Mungkin bisa terjadi karena fisiologis istri saya sendiri, respon tubuh yang berbeda, mungkin dosis yang kurang juga bisa jadi. Namun yang jadi permasalahan bukan itu. Yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua bahwasannya sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman semua, jangan pernah sesekali menggunakan obat Sitotex secara sembarangan. Teman-teman di sini sudah pernah saya bilang, kalau seandainya teman-teman ingin juga menggunakan obat tersebut harus dengan rekomendasi dokter, spesialis kandungan maupun spesialis penyakit dalam. Saya pun sebagai seorang apoteker, sebagai seorang farmasi yang paham akan obat, bahkan yang mengerti akan tersebut, tidak pernah berani menggunakan obat tersebut secara sembarangan, karena kita tahu efek dan dampak yang akan timbul apabila tidak sesuai dengan dosis dan aturan pakainya. Jadi sekali lagi harus tetap berhati-hati, jangan pernah menggunakan obat ini secara sembarangan. Kalau dosisnya berlebih, kalau dosisnya kurang, mungkin tidak berefek obat tersebut. Kalau dosisnya berlebih, bisa jadi sampai dengan kontraksi yang hebat, pendarahan yang hebat, bahkan kasus meninggal antara janin dan ibunya. Itu yang sangat-sangat kita takutkan. Dan sekali lagi, jangan pernah, karena banyak sekali DM yang masuk lewat saya, banyak sekali DM yang chat masuk lewat saya. Kalau chat di saya tidak bisa, maka chat ke HP apotek, HP operasional. Banyak juga yang memanggil saya dokter hanya untuk membeli obat tersebut. Dok, apakah bisa saya membeli obat tersebut? Dok, saya punya ini, apakah bisa? Sekali lagi saya jawab, tidak bisa. Karena itu bukan wewenang saya. Kalau di sini teman-teman butuh obat untuk tersebut, silahkan konsultasikan ke dokter langsung, dokter kandungan. Apabila teman-teman nanti membutuhkan, pasti akan diresepkan obat tersebut. Jadi sekali lagi, tidak bisa sembarangan, harus tetap berhati-hati. Kalau teman-teman di sini, dan saya sampaikan kepada teman-teman di sini, kalau saya dan teman-teman di sini ingin curhat kepada saya, ingin cerita, ingin konsultasi obat, silahkan teman-teman gabung di channel YouTube. Di situ ada paketnya, silahkan teman-teman gabung. Karena banyak yang cerita melalui DM, melalui komentar, itu banyak akun-akun fake yang digunakan. Jadi saya tidak mau seperti itu. Kalau teman-teman benar-benar ingin cerita, ingin curhat, atau ingin konsultasi terkait obat-obatan, silahkan gabung berlangganan di channel YouTube Bambang Sumedi. Nanti saya akan menjawab via DM. Kalau memang perlu teman-teman mengambil paket yang lebih tinggi, yang lebih baik, saya akan langsung via chat WA. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan buat teman-teman semua. Kembali lagi saya sarankan, jangan pernah membeli obat secara sembarangan, jangan pernah membeli obat secara online, apalagi teman-teman tidak tahu itu apa obatnya. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan buat teman-teman ini semua berguna. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.